Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi tidak terlalu dirayakan seperti bulan Rajab dan tidak sedramatis bulan Ramadan. Tapi justru di Sya'ban inilah latihannya. Jadi kalau ibarat Ramadan itu sebagai pertandingan final, Sya'ban ini adalah training campnya. Jadi latihannya supaya pas waktu adzan pertama di bulan Ramadan itu kita tidak tumbang karena terserang penyakit tipes ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi di bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban itu Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, dalam tradisi tasawuf, Sya'ban disebutnya sebagai bulan tazkiyatun nafs, bulan pembersihan jiwa, pemurnian jiwa sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah tadi memperbanyak ibadah puasa sunnah, perbanyak zikir, memperbanyak taubat, dan juga menyempurnakan puasa bagi yang masih mempunyai utang atau qada ya untuk Ramadan yang lalu, maka disempurnakan pada bulan Sya'ban. Apalagi di pertengahan bulan Sya'ban kemarin saat ditutupnya administrasi ibadah, dalam hadis riwayat An-Nasai, beliau berkata, aku tidak ingin diangkat amal ibadahku kecuali aku dalam keadaan berpuasa. Nah, bagi kita ditambah lagi dengan sholat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat kemarinnya, yang dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu disebutnya sholat sunat fajar. Jadi setidaknya pada bulan Sya'ban ini, terutama kemarin pertengahan Sya'ban di mana ditutupnya amal ibadah, buku amal ibadah tahunan kita melaksanakan di akhir itu melaksanakan banyak ibadah. Orang ada yang pernah bilang kepada saya, banyak sekali sholatnya sampai 100 rakaat gitu. Kan dalam wejangan pengarang sahabat gitu kan, banyak mana sama rezeki yang sudah didapat sama kita setahun, dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, di Sya'ban kemarin sampai Sya'ban sekarang. Banyak mana nafas yang kita hirup, udara yang kita hirup, kedipan mata yang kita kedipkan, daripada cuman sholat 100 rakaat. Maka jangan malas dalam melaksanakan. Maka Sya'ban itu istilah psikologinya itu bulan detox mental. Kalau bahasa Tiannya itu clear change gitu kan, restart system atau close aplikasi emosi yang memakan banyak RAM batin. Karena mungkin banyak di antara kita yang setiap harinya buka aplikasi amarah, aplikasi iri, dengki, nyinyir, tapi lupa untuk meng-close kembali. Nah, ditambah lagi dengan kondisi zaman sekarang, di mana arus perubahan sosial zaman sekarang ini dengan kecepatan teknologi informasi, tekanan sosial media, serta meningkatkan konsumerisme, tantangan moral dan psikologi bagi kita sangatlah kompleks sekali. Maka Imam Ja'far Shadiq itu menawarkan kerangka pembinaan ruhaniah berbasis ma'rifah, ibadah, dan akhlak. Ma'rifah itu dalam arti mengenali Tuhan itu dengan sebenar-benarnya, ibadah yang konsisten, dan akhlak yang timbul dari kesucian kolbu, timbul dari kesucian hati. Jadi Imam Ja'far Shadiq itu bukan hanya sebagai yang ahli ibadah, tetapi juga seorang ilmuwan, filosof juga, dan guru bagi para sufi-sufi besar. Nah, beliau berkata kurang lebih seperti ini, ibadah itu bukan sebatas banyaknya ritual jasadiah, akan tetapi perhatikan juga masalah batinnya, masalah kolbunya. Percuma tasbihmu panjang kalau tetanggamu trauma mendengar omonganmu. Artinya omongan kita tuh masih nggak enak didengar sama tetangga kita, sama teman kita, masih banyak menyakiti hati mereka. Orang tuamu masih banyak yang tersakiti dengan kata-kata gitu, dengan kata-kata kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi menyinggung perasaan guru ya, kita tidak sadar sering menyinggung perasaan guru kita, menyinggung perasaan orang tua kita dengan kata-kata kita. Jadi percuma tasbihmu panjang, percuma tiap hari kita berzikir, sholat,
atau ibadah yang lainnya, tapi orang lain di sekeliling kita itu masih tersinggung dengan kata-kata kita, berarti ibadah kita, zikir kita itu belum tembus ke kolbu kita. Ini filosofi sekali, tapi relatable dengan sosial kondisi saat ini. Nah, ajaran Imam Ja'far Shadiq itu hidup sampai sekarang melalui amaliyah tasawuf. Salah satunya itu tentu di Thariqah Qadiriah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryawati. Jadi di TKN itu ada 3 jurus utama. Yang pertama DKM, zikir, khataman dan manakiban. Yang kedua adab, yang ketiga disiplin. Kalau dianalogikannya seperti ini, dalam dunia olahraga itu ibaratnya zikir itu kardionya, itu melatih daya tahan jantung. Adab itu ibaratnya stretching ya, untuk memperkuat otot-otot kita, sendi-sendi kita gitu, supaya sikap kita tidak kaku, tidak mudah emosional, dan tidak gampang keseruan sosial. Jadi jangan hanya amaliyah zikir aja, khataman aja, manakiban aja, tapi adabnya nggak diperhatikan. Apalagi adab kepada beliau gitu. Insya Allah kita banyak sekali mungkin yang harus dikoreksi dalam diri kita. Dikit-dikit kita marah, tersinggung, iri pada orang lain, ego kita masih tinggi gitu kan. Jadi zikirnya belum tembus ke dalam khidmat kita, masih katakanlah masih ngambang gitu. Dan yang selanjutnya itu disiplin atau no cheating gitu kan, atau patuh terhadap aturan gitu. Jangan sholat itu kalau sempat gitu kan, tapi sempatkanlah sholat. Jangan zikir kalau ingat. Kenapa kamu ingat? Nanti aja lah kalau ingat. Tapi ingatlah untuk zikir gitu. Nah, zikir di zaman modern ini apakah masih penting? DKM itu apakah masih penting? Ya tentu sangat penting dan selalu penting. Jadi zikir itu bukan hanya mengulang la ilaha illallah, tapi memusatkan pikiran dan tembuskan ke dalam. Karena ya mungkin masih banyak di antara kita yang melaksanakan zikir, khataman, manakiban sambil scroll HP, WA, marketplace gitu kan, Shopee. Mulut bilang la ilaha illallah, tapi tangan check out lagi. Maka dari itu zikirnya harus tembuskan, zikirnya harus lahir dan batin, dan zikir jahat dan zikir kopi dilaksanakan. Nah, selanjutnya TKN juga menekankan adab. Adab itu tadi ya sering dianggap hal kecil, tapi efeknya sangat besar. Bahkan orang yang berilmu tanpa adab pun bisa terjebak dalam kesombongan. Ilmu semakin tinggi tapi adabnya semakin rendah, itu masya Allah gitu kan. Akan merasa diri ini benar sendiri gitu kan, merasa diri paling benar, yang lain itu salah. Bahkan guru pun, guru sendiri tidak disalahkan. Itu kaburnya yang muncul gitu kan, sombongnya yang muncul. Itu akibat itu tadi adabnya tidak diperbaiki. Jadi harus bagaimana? Ya, harus terbimbing oleh orang yang ahli. Jadi bagaimana kalau punya pembimbing tapi kitanya tidak beradab, itu dia susah mendapatkan petunjuk limpahan petunjuk dari beliau. Jadi adab itu menjembatani antara spiritualitas dan sosialitas, antara spiritual ibadah kita dan hubungan kita dengan orang lain selain diri kita. Karena apa gunanya zikir 1000 kali tetapi masih marah kalau antrian di ATM atau di Alfamart, Indomart itu lama. Apa gunanya zikir banyak kalau keinginan kita marah, kalau keinginan kita tidak tercapai. Jadi kita itu inginnya mengatur guru gitu kan. Guru itu harus sekarang kita aja. Saya pengen begini, saya pengen begitu gitu kan. Bahkan ngatur Allah juga. Kenapa sih? Jadi ijabah doa saya itu kenapa sih? Jadi soalnya kita aja yang ngatur gitu. Dan yang terakhir ini disiplin. Ini obatnya manusia sekarang, disiplin ibadah wajib. Zikirnya disiplin, khatamannya, manakibannya, dan juga disiplin mengecek diri sendiri, introspeksi diri sebelum kita mengecek status orang lain. Maka Prof. Nasution itu mengemukakan bahwa amaliyah TKN itu ada 7. Yang pertama zikir, khataman,
Manakiban Adam juga dimasukkan. Robito dan setia kepada guru. Ini juga penting, setia kepada guru. Jangan kesana kesini ikut, kesana ikut, kesana juga ikut. Kadang kita mencari yang mana menguntungkan kita. Boleh kita berguru kepada yang lain, asalkan ada izin dari guru yang membimbing kita. Maka adab itu dan setia kepada guru itu dimasukkan kepada amal ketiga. Maka ikhwan-akhwat sekalian, Sya'ban ini bukan waktunya menunda, tapi menata. Maka yang perlu ditata ya tentu hati, pikiran, dan kelakuan. Sebab tasawuf bukan menjauhkan diri kita dari dunia, tetapi membuat kita hidup penuh makna di dunia ini. Kalau dunia membawa distraksi bagi kita, maka kita bawalah zikir. Kalau zaman menghadirkan kekacauan menurut kita, maka jawablah oleh adab. Kalau moral mulai melonggar, kita rapatkan dengan disiplin. Semoga Sya'ban kali ini bukan sekedar bulan yang lewat begitu saja menunggu Ramadan, tapi bulan yang menyiapkan kita menjadi hamba yang kuat menghadapi badai dunia modern ini. Dan semoga kita semua ketika memasuki bulan Ramadan bukan dengan kondisi low bed ya, tetapi full charge, siap mengabdi kepada Yang Maha Suci.